Halo guys, selamat datang di channel Aquascape Medan. Dengan saya Roni. Hari ini kita akan bahas tips memelihara udang hias aquascape. Karena banyak sekali dari customer atau mungkin teman-teman di rumah sering mengalami kenapa udang hiasnya di aquascape itu mati-mati terus. Nah, hari ini kita ada 7 tips gimana caranya memelihara udang hias biar gak mati-mati terus. Penasaran? Simak videonya sampai habis. Oke, jadi tips yang pertama itu yaitu parameter air. Nah, teman-teman harus tahu ini parameter air yang ideal untuk memelihara udang hias. Bicara mengenai parameter air, yang paling penting menurut saya ada 2. Yang pertama adalah TDS dan yang kedua adalah pH air. Meskipun ada banyak ya, misalnya ada GH, KH dan lain-lain. Tapi yang paling krusial menurut pengalaman kita itu TDS dan pH air. TDS yang ideal adalah antara 80 sampai 200 ppm. Nah, sedangkan pH itu di kisaran 6,5 sampai 7,5. Ini kita bicara soal jenis udang yang Neocaridina ya. Seperti yang kita ketahui, jenis Neocaridina itu misalnya red cherry, red lily, yellow, orange, grouper, black. Nah, kalau red bee black bee gimana bang? Nah, red bee black bee itu masuk dalam golongan Caridina. Jadi kalau untuk red bee black bee itu parameternya lain lagi. Red bee black bee kita saranin di TDS 80 sampai 120 ppm. Untuk pH diusahakan di bawah 7 karena memang kalau untuk jenis Caridina mereka lebih seneng pH itu yang cenderung di bawah 7 atau air yang cenderung lebih soft. Terus gimana bang cara ngukur TDS dan pH air? Nah, itu teman-teman bisa cari di toko online atau nanti kita kasih link pembelian di kolom deskripsi. Nah, nama alatnya itu TDS pen dan pH meter. Oke, tips yang kedua. Tips yang kedua itu temperatur air atau suhu air. Nah, kita tahu bahwa udang hias ini cenderung memerlukan suhu air yang lebih adem ya teman-teman. Suhu air yang ideal untuk udang jenis Neocaridina maksimal kita saranin di suhu 28 Celcius. Maksimalnya ya, maksimal. Sedangkan untuk jenis red bee black bee karena masih tergolong jenis Caridina, mereka butuh suhu yang lebih dingin lagi. Biasanya sih kita keep red bee black bee di suhu maksimal 26 derajat Celcius. Nah, kalau suhu akuarium teman-teman itu misalnya di bawah 26 derajat Celcius, nah itu lebih bagus lagi. Misalnya ada yang menempatkan akuariumnya di dalam ruangan AC. Nah, itu lebih bagus. Terus ada pertanyaan nih, bang, gimana dong dapat suhu 28 derajat Celcius? Itu teman-teman bisa gunakan kipas aquascape yang banyak dijual di toko-toko online. Tapi teman-teman juga harus ingat, kipas itu hanya menurunkan suhu biasanya sih 2 derajat dari suhu ruang. Jadi kalau misalnya suhu ruang teman-teman itu 30 derajat, maka setelah pemakaian kipas biasanya mendapatkan suhu 28 Celcius. Atau biasanya pagi itu bisa dapat di kisaran 27 gitu. Karena banyak dari customer kita atau teman-teman yang nanya, bang, saya udah menggunakan kipas aquascape nih, kok suhunya masih di 29 atau 30 nih. Nah, berarti suhu ruangannya itu lumayan cukup panas gitu. Jadi kalau misalnya suhu ruangnya sekitar 31 atau 32, nah setelah pemakaian kipas itu biasanya dapatnya paling mentok tuh di 29 atau 30 derajat Celcius. Kalau saya pasang 4 kipas gimana bang? Nah, sebenarnya sih menurut kita sih sama aja ya. Biasanya sih banyaknya kipas itu hanya mempercepat pencapaian ke suhu yang selisih 2 derajat tadi gitu loh. Terus kalau kita mau keep jenis udang Caridina gimana bang yang butuh suhu 26 derajat Celcius? Nah, itu solusinya ada 2. Yang pertama itu teman-teman bisa pakai chiller atau ya seperti tadi akuariumnya diletakkan di ruangan AC. Biasanya kalau anak-anak kantoran seneng itu. Jadi akuariumnya bisa sekalian ditaruh di kantor gitu. Jadi ya keciprat AC lah gitu. Oke, tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini masalah aklimasi. Nah,
banyak dari teman-teman biasanya kalau membeli udang hias itu sampai di rumah biasanya tidak melakukan aklimasi, itu artinya langsung udang dicemplungin ke dalam aquascape. Nah itu agak membuat si udang tadi itu menjadi cenderung stres ya. Nah kita saranin sebelum dimasukkan ke dalam akuarium, lakukan dulu yang namanya aklimasi. Aklimasi itu penyesuaian suhu dan parameter air. Nah gimana cara lakukan aklimasi Bang? Nah ada dua cara. Yang pertama yang sering dilakukan itu biasanya kita membiarkan sebentar bungkusan yang atau packingan udang tadi itu di atas air akuarium sekitar 10-15 menit. Yang kedua itu teman-teman bisa gunakan selang kecil atau selang aerator. Udangnya diletakin di satu wadah dulu. Nah jadi kita alirin air yang cukup pelan dari akuarium kita ke si wadah tadi tersebut. Nah lakukan itu sekitar 10-15 menit, baru si udang tadi itu dimasukkan ke dalam akuarium kita. Oke, tips yang keempat. Tips yang keempat itu jangan overfeeding. Artinya itu jangan memberi pakan yang berlebih. Nah berilah pakan pada udang hias itu secukupnya. Artinya itu pakan yang habis dalam waktu 1-2 jam. Kalau misalnya tidak habis dalam 2 jam, itu sebaiknya dikeluarin karena itu bisa berdampak menimbulkan amonia spike. Nah jadi sarannya coba kasih pakannya itu sedikit dulu. Nah kalau habis bisa tambahkan lagi gitu. Jadi lebih bagus dikit tapi sering daripada jarang tapi sekali taruh banyak gitu. Nah seperti itu teman-teman. Terus Bang, berapa kali sehari dikasih makan udang hiasnya? Nah kalau kita itu biasanya sehari itu bisa 1 kali, bisa 2 kali itu tergantung dari jumlah udang, tergantung dari nafsu makan si udang tadi itu. Tapi yang penting jangan over. Oke, tips yang kelima. Tips yang kelima itu usahakan membeli udang hias dari seller yang mengerti parameter air. Nah kenapa? Karena lebih mudah nanti buat teman-teman untuk menyesuaikan parameter airnya. Nah jadi kita bisa tanya nih ke sellernya, Pak atau Bu, itu parameter air dari akuariumnya Bapak Ibu berapa ya TDS dan pH-nya gitu. Jadi nanti ketika kita melakukan aklimasi atau kita menyesuaikan air kita TDS-nya sama dengan si seller, itu mempermudah proses adaptasi bagi si udang. Jadi jaraknya itu nggak terlalu ekstrim gitu. Ini pengalaman pribadi ya, saya dulu waktu baru pertama memelihara udang hias. Nah saya pernah ketemu satu seller yang saya tanya, Pak di sana itu TDS airnya berapa ya Pak? Wah, sellernya bingung nih. Wah, apa itu TDS? Nah tentunya ini akan susah ya buat kita untuk, jadinya kita nebak-nebak, wah ini TDS-nya yang bagus berapa nih. Jadi nanti mati kita beli lagi, ya itu akan cukup memakan waktu. Terus ya lumayan menguras kantong ya. Oke, tips yang keenam, water change atau pergantian air tank. Nah ini saya sering temuin banyak dari teman-teman kita atau customer yang ketika ditanya berapa lama sekali ganti air, itu ada yang jawab 2 minggu, ada yang jawab 3 minggu, bahkan ada yang lebih ekstrimnya itu ada yang jawab wah kalau sempat. Nah ini kalau cerita masalah kalau sempat ini tentunya agak susah ya teman-teman ya. Terus idealnya berapa lama sekali Bang? Nah direkomendasikan sih 1 minggu sekali ya. Biasanya sih berapa banyak Bang pergantian airnya? Kita saranin 20-30% karena udang itu cenderung berbeda daripada ikan ya. Udang itu lebih sensitif perubahan pH air. Jadi kalau misalnya kita lakukan pergantian air yang cukup drastis, biasanya itu pH air jarak swingnya itu lumayan banyak gitu. Nah itu akan berdampak stres bagi udang-udang yang mungkin kurang bisa adaptasi gitu. Terus kenapa ganti airnya itu harus setiap minggu Bang? Ya karena udang hias itu sangat sensitif terhadap tingkat amonia dan nitrat dalam air. Jadi dengan melakukan pergantian air kita bisa mengurangi kadar nitrat atau ya organic waste dalam akuarium tadi. Kemampuan udang hias untuk toleransi terhadap amonia dan nitrat ini cukup berbeda ya daripada ikan hias lainnya gitu teman-teman. Jadi ya diusahakan
pergantian airnya itu rutin dan konsisten gitu. Jangan misalnya bulan ini setiap minggu diganti, tapi bulan depannya itu ternyata sibuk gitu loh. Dilakukan pergantian airnya 3 minggu sekali, atau tiba-tiba dalam seminggu itu bisa pas kita rajin bisa 2 kali pergantian air. Nah, jangan seperti itu. Jadi dalam pergantian air ini harus konsisten. Oke, tips yang ketujuh yaitu tank yang sudah mature. Jadi tank yang sudah mature ini artinya teman-teman itu sebelum memasukkan udang, akuarium tadi itu sudah dilakukan cycling. Nah, cycling yang ideal itu berapa lama? Biasanya sih kita kalau melakukan cycling untuk tank udang itu paling cepat itu 1 bulan. Wah, lama dong bang. Ya memang seperti itu. Jadi setelah 1 bulan, kalau misalnya teman-teman mau lebih pasti lagi, itu diukur tingkat amonia sama nitratnya. Nah, ketika amonianya sudah di angka 0, atau misalnya kalau teman-teman menggunakan alat pengukur amonia yang bentuknya cairan, nah itu warnanya udah kuning, atau yang di bagian pengukuran nitratnya juga warnanya juga sudah kuning. Nah, itu biasanya sudah aman. Nah, banyak dari teman-teman sekalian biasanya sih saya perhatikan kurang sabar di fase ini. Terus selama cycling itu selama 1 bulan tuh ya kita juga lakukan pergantian air. Nah, itu biasanya sih kita lakukan pergantian air sebanyak 50%. Oke, nah itu ketujuh tips dari kita, dan ketujuh tips ini sebenarnya tidak baku ya teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang menggunakan metode lain dan itu berhasil gitu. Itu bisa-bisa saja, karena kualitas air di masing-masing daerah itu tentunya berbeda-beda. Dan yang kita sharing ini menurut pengalaman kita. Untuk teman-teman yang belum berhasil, mungkin gak ada salahnya mencoba ketujuh tips yang kita sharing tadi. Oh ya, ini ada sedikit catatan. Kebetulan banyak yang DM kita, bang, kok di tank saya itu saya ada beli udang itu banyak warna gitu, tetapi yang bertahan itu misalnya cuma red cherry, black, bloody mary, tapi yang lainnya itu nggak bisa gitu survive-nya. Nah, menurut pengalaman kita jenis Neocaridina ini sebenarnya bisa digolongkan jenis udang pemula ya biasanya ya. Tapi ada beberapa jenis itu yang menurut kita itu agak rewel. Contohnya itu jenis yellow, jenis blooper. Nah, itu biasanya kalau di suhu 28, 29 itu biasanya tingkat survive-nya itu agak rendah. Nah, kedua jenis ini biasanya butuh suhu yang cenderung lebih dingin lagi gitu loh. Jadi kalau kita keep di suhu 25, kita udah coba itu mereka bisa survive gitu, bahkan bertelur, beranak seperti biasanya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memasukkan udang ke dalam aquascape itu kan cenderung kita ada dosing pupuk cair, kita ada injeksi CO2. Nah, itu pH dan TDS-nya itu jarang bisa stabil gitu. Nah, biasanya kalau di aquascape kita saranin jenis yang agak badak gitu ya, misalnya red cherry, red really. Nah, itu biasanya survive itu sampai TDS ke 200, 300, bahkan ada yang di customer kita itu TDS-nya sampai 500, itu red cherry-nya masih survive gitu, masih beranak-beranak gitu. Nah, jadi itu sedikit info mungkin bagi teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin membuat tank khusus udang yang tidak didosing pupuk cair, nah itu kita bisa keep banyak jenis dengan aman. Oke guys, itu dia tadi 7 tips cara memelihara udang hias aquascape. Jangan lupa like kalau suka videonya, share, dan juga jangan lupa subscribe. Dukung terus channel Aquasri Medan supaya kita bisa tetap update video-video tips berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.